Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very good, thank you so much. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I will check your attendance first. So, who is absent today? No one. Please. No one? That's good. Okay, today we are going to learn about recount text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang recount text. Today we are discuss four subject. The first is the definition. The definition of recount text. Then number two is the purpose. The purpose recount text. Number three is the generic structure. Generic structure. Number four is the English. So today we are discuss for subject the definition of recount text, then the purpose of recount text. Number three is the generic structure of recount text. Then the last is the language features. So the first is the definition. The definition of recount text. Did you remember what is recount text? Raise your hand. Peristiwa yang sudah terjadi yang tidak terlupakan. Yeah, right? Then what is? Cerita tentang pengalaman yang pernah terjadi. Yeah, benar sekali. Okay, the definition of recount text. That text which tell something happened in the past. So the definition of recount text is text which tells something happened in the past. Jadi teks recount ini adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa masa lampau. Baik itu peristiwa menyenangkan maupun peristiwa yang menyedihkan. So I want to ask you, did you have experience happy or sad? Experience? Yes. Please give me example. Experience happy? Saya pergi ke pantai jalan-jalan bersama saudara dan teman-teman. Right. Then, Mbak Farida? Happy or sad? Happy. Happy experience. Tidak punya. Tidak punya? Oh. Saya Ya, Mbak Aulia? jalan-jalan ke pasar malam bareng pacar. Yeah. And then, kalau peristiwa yang menyedihkan, Mbak Farida pasti punya, tadi kan nggak punya ya? Coba beri satu example. Contoh di kelas, Bu. Oh, enggak, Bu. Pernah digigit ular juga. Yeah. Pernah ngantuk di depan kelas terus didahului guru juga. Good. Itu tadi peristiwa-peristiwa yang dimasukkan dalam konteks, kemudian kita ceritakan kembali ke orang lain. Nah, kedua, the second is the purpose. The purpose. The purpose of recount text. Siapa yang tahu tujuan dari teks recount?
Ya, Mbak Mai. Untuk dijadikan sebuah ibrah atau hikmah yang sudah pernah kita alami atau kita lakukan. Good. Then, Untuk menceritakan sebuah pengalaman yang pernah terjadi. right. Then, Sebagai hiburan bagi membaca. yeah. Okay. The first is the purpose of the context. First is to share the reader unique some experience. Jadi tujuan yang pertama yaitu to share unique experience. Jadi tujuan dari teks recall yang pertama adalah untuk meng-share pengalaman unik kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu to retell something The second is to retell something unforgettable. Jadi untuk menceritakan kembali sesuatu yang pernah terjadi Di masa dan lalu. tidak pernah kita lupakan seperti itu. Kemudian number 3 is to give information an accident. Jadi yang ketiga untuk memberikan informasi tentang sebuah peristiwa seperti peristiwa kebakaran, kemudian peristiwa banjir atau peristiwa bencana yang lainnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada to make reader learn something. Jadi yang keempat ini adalah to make reader learn something. Nah, yang keempat ini adalah untuk memberikan pembelajaran bagi orang lain. Seperti misalnya kita punya cerita bencana alam yang terjadi di Sumatera seperti itu. Nanti kita memberikan simpati kepada orang lain. Kemudian then the three is about the generic structure. The generic structure of recount text. Do you know how many the generic structure in recount text? 3. 3. Yes, good. The first is Orientation. orientation. Event. That's good. Pre-orientation. Number 2 is event. Number 3, Reorientation. reorientation. Good. Okay. Orientation is the opening in text record. Opening ya. Ya, pendahuluan bisa. Dan event. Easy. That easy ya, event-eventnya ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Ya, dalam orientation ini tadi kan dalam opening ya. Opening ini biasanya memuat tentang bagaimana informasi dalam teks cerita yang kita buat, seperti tempat, terus orangnya siapa, kemudian di mana, seperti itu. Kemudian yang event ini adalah peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita yang kita buat. Kemudian reorientation berarti Menutup. the closing. The closing in the context.
Nah, ini tadi adalah the generic structure of recount text. And the last is Language structure. yes, language structure. Features. Language features. Nah, di dalam language feature of recount text, yang pertama Past tense, simple past tense. simple Past tense. Good. Using simple past tense. Why? Kenapa kita harus menggunakan simple past? Because kalau misalkan masa lampau. Ya, benar sekali. Karena peristiwa recount text ini kan peristiwa yang sudah lampau. Jadi kita harus menggunakannya Simple past. simple past tense. And then teman-teman conjunction, ya. Conjunction itu apa? Kata hubung. Kata hubung. Contohnya seperti Dan and bisa. to Because. Ya, because bisa. Kemudian seperti ini. Kan itu kata penghubung. Biasanya kalau dalam recount text itu terdapat after that seperti itu. before that. Ya, before that juga bisa. Kemudian then. Kemudian ada juga next. Kalau dalam teks nanti banyak yang kita temui seperti kata then, next, after that seperti itu. Kemudian yang ketiga, apalagi? Yang ketiga yaitu menggunakan action verb. Contohnya seperti apa? Action verb ini adalah kata kerja. Kata kerja seperti lie. Kemudian apa lagi? Ya kan ya, kata kerja. Ya, apalagi coba sebutkan. Getting. Work. Worker. Ya, worker. Kenapa kita menggunakan ed di sini? Karena melakukan action. Ya, karena kan kita tadi kan menggunakan simple past, biasanya diikuti dengan kata ed. Nah, yang keempat yaitu menggunakan apa? Adverb of time. Seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Give me one example. You what? But move. Tomorrow. Yesterday. Oh. 2 years ago. Long time ago. Ya, long time ago juga bisa. Kemudian ada long time. 3 months ago. 3 months ago. Karena kan kita kan menceritakan tentang masa lampau itu biasanya terjadi dalam 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau 3 months ago, atau 3 tahun yang lalu, seperti itu. Okay, kelas. In here I have one example. The title is a trip to the zoo. Let's to identify the generic structure in this three context. Yesterday. Mana yang orientation? Yesterday. Sampai Ya. elephant. Ini orientation. Then When we Even. sampai ada nggak? Sampai West was. Oke. Ini even ya. Yes. Then the last Reorientation. When sampai zoo. reorientation. 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 Then we discuss about
identify the language features-nya. Yesterday. Ini apa? Maksudnya ke adverb time. Adverb time. Right. Kemudian apa lagi? Yang you itu tempat pledge. Ya, the unit pledge. Tuh. Konjungsi itu ya, konjungsi bisa. Paper. Before. Before. Konjungsi. Ya, benar konjungsi. And. And. Family and IB. IB. And. Family and IB. Ya, conjunction ini juga conjunction. Oke. Any question? Yang return. Return ini ya. Return ini juga ikut. Action verb. Ya, action verb. Nah, jadi semua sudah paham ya caranya mengidentifikasi dalam sebuah teks recount? Paham, Bu? Oke. Any question for the material of recount text? Ya? Berkonteks itu hanya untuk per orang atau bisa menceritakan orang lain? Baik, pertanyaan yang bagus ya, good question. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi, recount text ini terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada personal recount. Ada personal recount. Personal recount itu apa? Personal. Ya, menceritakan pengalamannya sendiri-sendiri. Personal. Cerita sendiri. Cerita pengalamannya sendiri. Yang kedua ada factual recount. Axionius. Factual recount itu apa? Cerita. Ya, bisa berita, kecelakaan lalu lintas atau apa itu ya. Kemudian yang ketiga ada biographical recount. Nah, biographical recount ini yaitu biasanya menceritakan tentang biografi seorang tokoh, seperti tokohnya Hasyim Asy'ari atau tokohnya R.A. Kartini, seperti itu. Itu namanya biographical recount. Kemudian yang keempat ada imaginative recount. Nah, yang terakhir ini adalah imaginative recount. Imaginative recount ini adalah cerita biasanya ketika kita mimpi. Mimpi, ya, kayak pengalaman kita ketika kita mimpi bertemu artis, idola yang kita sukai, seperti itu yang kita idolakan, kemudian kita bisa menceritakannya. Kemudian ini ya, jadi tipe dari recount text ini nggak cuma satu, nggak cuma personal recount. Tapi ada beberapa, ada personal recount, kemudian ada factual recount, kemudian ada biographical recount dan imaginative recount. Kemudian seperti itu Mbak Mufarida bisa dipahami? Oke. Oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Before we close our lesson today, I will give you task. Jadi saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk give me one experience. Jadi kalian harus menuliskan satu pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan. Kemudian buatlah cerita dan dikumpulkan minggu depan. Ya, next week ya. Any question? No. Oke. Alhamdulillah.
Okay, thanks for today. And before we close our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.